Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemimpin, para alim ulama, para asatidzah, para hujat, tokoh suku masyarakat lebih khusus, ngapain banyak semua pimpinan ketua dan yang itu saja adalah sebuah finansial kita seluruh MC dan yang kami hormati sebagai bermanfaat. Ustaz Imamuddin Ustaz BSI yang disampaikan menjalani barokah akhirnya alhamdulillah para Ustaz BSI baru saja memberikan mentor hasanah melalui kitab yang membawa acara MC Ustaz Fakhur Rizki MAK Al-Hafidh Tamayya iman kita. Kemudian para ketua DKM jadi Mahmud Fauzi, Bapak Haji Siwono, banyak DKM yang hadir, Bapak Ustaz Haji Krisna MC, banyak nih para asatidzah dan pada putrinya ya nggak ada di sini pesantren. Seluruh jamaah, para kiai, para sepuh ini sepuh, walaupun tidak disebut namanya, insya Allah kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan niat langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di selawat salam semoga tercurahkan pada dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin diawali sudah ada yang melaksanakan Maulid juga. Insyaallah di Masjid Al-Ma'mur malam Kamis, malam 12 Rabiul Awal di Masjid Al-Ma'mur. Sekalian undang, takut pada lupa ya. Insyaallah hadir sama para mempelai haji dari Jakarta. Kemudian juga insyaallah ada Habib Mahdi, ada Kiai Haji Miftahudin Hamdani, dan banyak Kiai Haji Sahroni dari Jakarta. Bapak hadirin, para adik-adik santri kami semua, para remaja, nyebutnya adik bukan berarti kecil sekali ya, tapi para remaja insya Allah semuanya sudah pada hafid Quran. Dari kata Rasulullah, al-bakhilu liman dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Kata Rasulullah, barang siapa yang disebut namaku tidak berselawat kepadaku, dia paling pelit, medit, pantat kuning, untuk jasiran, itu bahasa Betawinya. Jadi pelit,
orang ada disebut nama Rasulullah SAW tidak berselawat, itu yang paling pelit. Sebab satu selawat ada kebajikannya, insya Allah kita mendapat syafaatul udzma yaumil akhir. Tapi jemaah, saya sedikit menyampaikan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah jelaskan kita untuk terus mengingat kepada ibu bapak kita, terutama ibu kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Kenapa sering saya sampaikan surat ayat ini? Untuk mengingatkan saya pribadi dan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Coba ini ingat-ingat, terutama pesan kepada adik kami adalah para hadirin, bahwa kalau kita durhaka kepada ibu bapak kita, terutama ibu kita, di sini Allah jelaskan, Allah lah yang mengeluarkan kamu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kalau kamu durhaka pada orang tua, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa. Kita bayi atau apa-apa, kita lahir mau dihanyutin di sungai, mau dikasih orang, kita nggak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah menjadikan kamu pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan mata hati, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ya, jangan durhaka. Ini ketua adik-adik kita nih, kalau minta uang kiriman, ya saya ngalamin mondok, jangan marah-marah sama orang tua kalau telat kiriman. Bapak ibu nggak tahu sih di sini saya belum makan. Dia tahu, dia nggak tahu, dia tahu dia tamparin. Ya, jadi jangan marah-marah. Karena orang tua pasti memikirkan kita. Cuman cara nyari uangnya ini kan belum ada kemungkinan. Ada yang nggak sampai dikirim 3 bulan ada? Ada nggak? Saya tanya nih. Saya ngalamin 3 bulan, bayangin. Kalau mungkin sebulan aja udah celeng di sini, udah bodoh. Saya nggak bisa makan nih. Caranya bagaimana? Untuk 3 bulan nggak dikirim, saya pernah. Karena saking kekurangannya dana. Pertama, banyakin puasa. Jadi kita bersyukur sama Allah dengan banyak puasa, nggak usah marah-marah. Kalau orang tua bilang tidak ada, belum ada, kan udah kita doain orang tua kita. Mudah-mudahan Pak Bu ada rezekinya ya. Kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu. Masih ada air di sini. Gitu ya. Kalau udah nggak ada air bingung. Kalau masih ada air, insya Allah. Makanya kita dalam bergaul harus betul-betul punya akhlak yang mulia dan baik. Ikutin akhlak Rasulullah. Berteman yang baik. Jangan marahan, ya, jangan dendam. Ikutin Rasulullah, tidak dendam. Rasulullah berdakwah disambit bukan disambut, dengan batu dilempar, coba disambit bukan disambut. Malaikat hijrah aja, malaikat bukan hijrah, malaikat apa yang menurunkan nama Jibril itu suruh, ya Rasulullah, kalau gunung ini engkau suruh angkat, aku timpakan satu kampung itu. Jangan, karena mereka belum tahu tujuan saya untuk dakwah. Jadi begitu sabarnya Rasulullah, kita harus sabar ikuti Rasulullah, sabar dalam dakwah, sabar dalam menunggu rezeki ya. Jadi kalau masih sebulan, wah iya, ada yang 3 bulan, gitu ya. Ingat sama saya, ada 3 bulan yang dikirim ya. Kalau sebulan aja nggak apa-apa, 3 bulan, bayarkan 3 bulan. Banyakin puasa, insya Allah dengan banyak puasa bikin kecerdasan kita hati kita menjadi peka kepada sesama. Jangan pelit. Ini kalau di pesantren jangan pelit. Karena kalau di pesantren pelit, udah contohnya nanti masuk ke kampung, kembali ke kampung halaman pelit lagi. Ya, berbagi ya dulu lihat khairumiya dulu ya, itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu ingat seperti itu. Jadi sering memberi. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki tersebut. Banyak rezeki bukan hanya uang,
kedamaian, kesehatan, semua keberkahan, tenang hati itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Insya Allah mulai sekarang yang pelit jadi nggak pelit. Karena ada satu kisah di pondok itu ada satu santri pelit, dibesuk atau dijenguk orang tuanya dikasih biskuit satu satu kaleng pembuan saya ingat. Itu teman-temannya ngelihat, wah si ini dapat rezeki nggak bisa dikasih kali, dikumpetin. Sudah orang tuanya pulang, masukin dalam hari dikumpetin. Yang begitu nggak bagus, pasti ada yang jahatin. Saking keselnya karena sama-sama namanya merantau, ada kita bagi, tidak ada kita akan ada yang memberi. Tapi kalau begitu ada yang ngasih minyak tanah dia bukan jahat, ngingetin dia kasih makan batu, pada ketawa. Coba bukan jahat itu, pertama supaya ngingetin, oh iya saya pelit. Yang lain kan kalau dikunjungin sama orang tuanya dikasih makan dipanggil gitu ya, ini aku dapat kami nih kiriman sini itu berkah ya. Ini ngajarin nih jangan seperti itu ya, jangan seperti orang-orang yang pelit itu. Kemudian ridho Allah fi ridho walidain, ingatin fasuhullah fi suhil walidain. Ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung murka orang tua kita. Ini juga hadis ini harus diingat di nama kita supaya kita selalu ingin mendapatkan ridho Allah. Sebab apa? Itu ada kisah dari seorang pemuda yang betul-betul susah. Kerjaannya tiap hari menggali makam yang baru dikubur. Ada 7 peristiwa itu, dan 2 diantaranya yang saya sampaikan. Jadi dia saking dari 7 kejadian ini mengingatkan dia, menyadarkan dia untuk tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap dia ada yang menguburin, dia lihat ini makam, ikutin itu ngubur, masih bagus kain putihnya. Nanti malamnya tuh dia gali. Nah, salah satunya pertama yang digali, waktu dia lihat nguburin dia dimakamkan menghadap ke kiblat, tapi pas dia ambil itu malam-malam, dia gali terbaru menghadap timur. Kenapa seperti ini? Akhirnya dia nanya satu ulama, dari 7 kejadian 2 saya sampaikan. Ini kata ulama, karena apa? Karena dia musyrik ibadah kepada Allah, dia musyrik, orang yang musyrik, syirik atau musyrik. Jadi dia menyekutukan Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu menyekutukan Allah, tidak diterima imannya. Menghadap ke kiblat, malamnya diangkat membelakangi kiblat, tidak diterima. Jadi apa sih musyrik? Kita menyembah kepada Allah, tapi kita juga mengagungkan sambil menyembah kepada suatu benda yang lain. Nggak boleh. Misalnya kalau kita punya cincin atau bertua, ya jangan kelebihan wapak itu. Akhirnya kita berlindungnya kepada wapak itu. Maka saya pernah dulu waktu di pondok itu nggak dikasih ya Yai, lalu ini nanti diisi gitu cincin, kan banyak sekarang nih, minta sabuk ya, ada anak-anak santri gitu minta diisiin. Nanti cincinnya udah diisi tuh ada satu kekuatan. Nah dia berangkat itu balik lagi cincinnya ketinggalan. Akhirnya itu menduakan Allah. Ah cincin saya ketinggalan, kan kalau ada penjahat gimana? Akhirnya kita salah itu, ya menduakan Allah. Jadi bertuanya kepada itu hati-hati, lebih baik kalau mau minta zikir aja, itu suatu hiasan aja, jangan dijadikan satu sandaran. Takut salah, ya takut salah itu dilebihkan. Ini ya, jadi saya sampaikan supaya sudah selesai. Jadi jangan sampai kita tidak ada ridho dari Allah. Ini yang keduanya tadi dari 7 itu, ini ada kode itu ya, habis. Kasih tahu nih, jangan sampai lebih kasihan. Yang keduanya, yang durhaka kepada orang tua itu apa jadinya? Jadi waktu dia dimakamkan itu dalam keadaan bagus, digali itu jadi batu.
jadi batu hitam, sama seperti kisah Malin Kundang. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu nanti mayitnya jadi batu hitam di dalam alam barzahnya. Ini luar biasa ya. Jadi kita mudah-mudahan minta kalau kita ada kesalahan sama ibu bapak jangan lupa sekarang mungkin yang jauh pakai handphone setiap hari hubungin telepon minta maaf. Karena kadang-kadang kita mengucapnya mungkin dari kecil kita ingat. Karena sekarang kalau disuruh ke warung dengan dia pakai handphone lagi main game, makan dulu sebentar, bawel banget, pasti begitu. Ada yang begitu banyak sekarang, saking megang handphonenya akhirnya itu masakan ibunya suruh beli garam, sampai masak itu gak pakai garam, ntar aja ya, dan marah. Saya pernah kejadian tuh seorang anak SD kelas 5 itu pas saya lagi suan ke rumahnya, bapaknya saya nunggu bapaknya lagi di luar lagi main game, paketnya habis. Nah, itu teriak sama ibunya, "Bu, cepetan Bu, beli paket Bu, gua bunuh nih." Anak 5 SD coba ngomongnya, saya sampai kaget. Masa kita paket sampai ngomong ngebunuh, gua bunuh nih Bu. Sebenarnya kamu jangan bicara begitu. Nah, ini kan udah habis paketnya. Saking udah kerancingan sama paket itu Pak. Coba bayangkan bahasanya seperti itu, gua bunuh. Makanya nggak aneh sekarang banyak orang anak yang bunuh ibunya. Coba itu kerancingan sama itu, hati-hati itu handphone dari kecil jangan dibiasain tuh anak dikasih. Kalau ada waktunya gitu loh, libur baru kasih. Kalau setiap hari kecanduan, ada seperti itu. Coba 5 SD Pak bicaranya begitu. Saya kaget, saya bilang jangan begitu bicaranya, bahaya nanti bapak kamu dengar gimana. Ya nih Ustaz ngomongnya seperti ini kasar. Makanya itu mainannya apa Pak? Pertama berantem kayak gitu. Ada yang pakai samurai, pakai ini. Makanya sekarang pakai celurit kan ya. Anak-anak muda karena ngikutin itu. Dan itu tawuran itu untuk yang itu Pak. Jadi emosi sekarang jangankan anak muda, bapak-bapak juga udah rancingan. Kemarin kan di Bekasi 2 ormas. Jadi sekarang gampang emosi, gampang terpancing, hati-hati. Itu ya, akhirnya kita bentrok, ada yang bentrokin. Kita usahakan mudah-mudahan umat Islam di pemilu yang akan datang bisa damai, bisa bersatu. Jangan kita lain pilihan, kemudian kita juga lain akidah, lain karakter. Akhirnya kita ngebunuh sesuatu yang tadinya dihalalkan. Bayangkan, ngebunuh satu orang itu sama aja membunuh seluruh manusia. Kalau kita bicara seperti itu, sekarang lihat coba di kriminal, beritanya seperti itu, terus membunuh segala macam. Orang tuanya coba, orang tua kandung dibunuh. Nauzubillah, mudah-mudahan kemari kesana kita tidak seperti itu ya. Jadi saya sampaikan ini mengingatkan diri saya. Kemudian pengumuman. Jadi siapa yang mau kita ada acara kerjasama MUI Tugu dengan kelurahan Tugu untuk mengadakan teori dan praktek pemulasaraan jenazah. Insya Allah dilaksanakan di 7 Oktober. Waktu itu mengumumin 30 September. Namun di 30 September Ibu Lurah itu ada rapat yang tidak bisa ditinggal. Jadi untuk peserta insya Allah tidak dipungut biaya. Hadir, kalau mau daftar ke Kelurahan Tugu bisa, tinggal fotokopi KTP. Insya Allah nanti dapat snack dan makan siang. Dari pagi sampai sebelum zuhur dapat sertifikat insya Allah nanti. Kemudian ada narasumbernya, insya Allah dapat buletinnya, dapat makalahnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau yang berminat dipersilakan. Nanti memang ada batas kuota dan masing-masing itu nanti dicantumkan dari masjid atau musola mana putusannya. Paling sedikit 2 orang lah, satu musola atau masjid. Kalau ada perempuan lebih baik juga, jadi ada putrinya. Dan kita tampung, kalau melebihi kuota insya Allah kita akan tampung di tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengadakan lagi gitu ya. Nah ini saja kita baca Fatihah sebelum saya akhiri. Saya pesan kepada adik-adik saya di pesantren ini, jadilah anak-anak yang terus
menjadi birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, selalu berkata yang baik kepada kedua orang tua, jangan sampai menyakiti kata-kata saja sudah tidak boleh ya di Al-Quran, apalagi sekarang seperti itu kata-kata tadi kotor ya. Mari baca Fatihah, semoga dengan surat Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita dikabuli Allah SWT dan seluruh umat Islam, kaum muslimin kaum muslimat yang meninggal, yang telah dipanggil Allah jadikan alam kubur yang rodah min riyadil jannah, yang masih hidup Allah berikan panjang umur sehat, dan saudara-saudara kita semua yang tadi yang masih ada masalah di daerah apa tadi ya, banyak kita doakan saja, mudah-mudahan Allah beri kedamaian, Allah berikan satu jalan keluar yang terbaik, tidak ada keributan sehingga terselesaikan semua masalah. Ini yang terkabul. Wa ila hadatul rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, sedikit ingatkan buat saya birrul walidain dan buat kita bersama. Semoga kesan kedepannya buat adik-adik kita khususnya selalu memberikan satu kebaikan orang tua kita yang telah tidak ada atau telah meninggal, kita berbuat baik dengan mendoakan terus, berziarah dan bersedekah atas nama almarhumah. Bila itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.